Kita bahas polemik RUU Cipta Kerja bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Mas Usman, selamat petang. Selamat petang, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Usman. Kalau beberapa public figure nih ya ramai-ramai menyoroti dan juga sekaligus mendukung yang katanya sih sebenarnya bukan endorse terkait dengan pembentukan payung hukum melalui RUU Cipta Kerja ini. Kalau Anda melihat sebenarnya terkait dengan polemik RUU Cipta Kerja ini seperti apa sih? Bagaimana penyusunan kemudian perencanaan RUU ini dari perspektif HAM kemudian dari substansinya juga? Ya, dari perspektif hak asasi manusia maupun substansinya itu sangat problematik gitu ya. Dan itu mungkin yang menyebabkan ada kontroversi di media sosial di mana public figure ikut mendukung atau ikut menolak, tetapi sebagian dari mereka banyak yang mulai menghapuskan posting-posting mereka di media sosial. Dan itu mencerminkan bahwa memang RUU ini belum cukup dibahas secara baik, secara komprehensif di seluruh lapisan masyarakat. Kalau kita lihat kontennya, ini kan sangat banyak sekali. Cipta kerja saja itu pasal-pasalnya begitu banyak, apalagi dengan yang lain-lain. Dengan waktu yang sangat singkat, bisa dimengerti apabila ada banyak kelompok masyarakat atau para selebriti misalnya yang keliru di dalam memberikan pandangan lalu menghapuskan pandangan itu dari dari lini media sosial mereka. Ada dua masalah besar. Yang pertama, dari sudut pandang hak asasi manusia, proses pengajuan dan pembahasan RUU Omnibus ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang luas dan tidak ada keterbukaan informasi yang juga cukup untuk masyarakat mengetahui, terutama masyarakat yang memang sangat terdampak dari RUU ini. Misalnya untuk cipta kerja, mereka yang bekerja di pabrik-pabrik sangat terdampak dan mereka perlu waktu untuk bisa membahas RUU yang besar ini, yang banyak ini di tengah situasi COVID. Secara substansi, ada beberapa hal, misalnya hak-hak para pekerja di tempat kerja, itu juga tampaknya tidak selalu diperhatikan. Yang kedua, dari segi upah minimum, itu juga sangat masalah. Saya kira perubahan ketentuan dari upah minimum misalnya di tingkat kabupaten untuk disesuaikan ke tingkat gubernur atau provinsi, itu bisa menimbulkan kemerosotan jumlah upah. Sebagai contoh, kalau di Jawa Barat misalnya, kalau Anda adalah buruh di Karawang dengan gaji 1 bulan 4 juta lebih gitu ya, maka dengan RUU ini disahkan, Anda harus mengikuti upah minimum di tingkat provinsi. Dan itu berarti Jawa Barat dengan mengambil yang terendah di misalnya Banjar. Dan itu berarti turun bisa jadi 2 jutaan. Gitu. Nah, hal semacam ini juga bisa terjadi di provinsi-provinsi lainnya. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara hak-hak buruh atau hak-hak pekerja lainnya yang memang menyangkut jam kerja, menyangkut status pekerjaan mereka, kontrak mereka, termasuk juga cuti menstruasi, cuti istirahat, cuti liburan, itu hal-hal yang saya kira kurang diperhatikan oleh RUU ini gitu. Karena itu kami meminta pemerintah bersama DPR agar meninjau ulang, memperbaiki pasal-pasal yang problematik. Oke, sedikit agak tergesa-gesa untuk membentuk RUU Cipta Kerja ini sebenarnya Mas Usman. Tadi seperti Anda sudah sampaikan juga, tapi pemerintah sendiri katanya sudah mengklaim bahwa sudah 75% pembahasannya dan juga sudah melibatkan artinya komunikasi, diskusi dari pihak pemerintah, pengusaha, dan juga asosiasi pekerja. Tapi Anda lihat dari sisi transparansi belum memenuhi partisipasi publik, Mas Usman. Betul sekali, dan itulah sebabnya kenapa banyak sekali serikat buruh yang akhirnya menggerakkan para anggotanya untuk memprotes dan menolak RUU ini. Karena klaim pemerintah di awal, misalnya di bulan Februari atau bulan Maret, bahwa ada begitu banyak serikat buruh, serikat pekerja yang dilibatkan, ternyata tidak. Gitu. Ternyata banyak sekali serikat buruh, serikat pekerja yang mengeluh dari mulai tidak diundang sampai dengan yang diundang tetapi dengan pemberitahuan yang sangat mendadak sehingga mereka tidak punya waktu untuk bisa menghadirinya. Dan penolakan itu terus bergulir hingga hari ini seperti yang tadi kita saksikan dalam demonstrasi-demonstrasi yang terjadi gitu. Dan saya kira ini adalah satu
situasi yang tidak tepat untuk mengesahkan RUU di tengah masa pandemi, di tengah banyak negara justru fokus perhatiannya lebih pada bagaimana mengatasi gangguan kesehatan publik terkait dengan wabah. Oke, Presiden mengklaim bahwa semua pembahasan yang ada di RUU Cipta Kerja ini sudah mengakomodir pihak-pihak misalnya seperti kepentingan pemerintah, kemudian pengusaha, investor, kalangan pekerja dan sebagainya. Tapi Anda lihat apakah ada sedikit celah beberapa pihak mungkin yang mencoba mengambil keuntungan karena misalnya banyak pihak juga yang menentang bahwa ini tadi seperti Anda sampaikan belum bisa memenuhi partisipasi publik, transparansi tidak ada, terlalu tergesa-gesa dan sebagainya. Ya, tentu saja. Yang paling sederhana, kalau dari segi partisipasi kan semestinya ada pembahasan-pembahasan di DPR dengan mengundang para pihak dan melibatkan para ahli, juga organisasi-organisasi masyarakat sipil di bidang yang memang terkait dengan pembahasan ini. Kalau menyangkut lingkungan, kalau menyangkut ketenagakerjaan, berarti serikat-serikat pekerja. Saya percaya bahwa RUU ini sudah mengakomodir kepentingan dari misalnya para pengusaha seperti yang dikatakan oleh Presiden. Tapi saya ragu sepenuhnya kalau RUU ini benar-benar sudah dibicarakan dengan serikat-serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia. Oke, karena banyak poin-poin yang justru tidak menguntungkan di kemudian hari kalau ini nantinya akan disahkan, begitu ya? Betul sekali. Dan Amnesty International sebenarnya hari ini baru menyelesaikan kajian tentang RUU Omnibus untuk yang kedua kali dan akan kami rilis, akan kami publikasikan dalam hari-hari mendatang. Oke, apa boleh di-share sedikit kajiannya, poin-poinnya? Rahasia, enggak ya. Jadi pada intinya kita menyoroti persoalan hak asasi manusia di dalam proses pembahasan undang-undang ini, khususnya terkait dengan hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi terkait dengan undang-undang ini. Lalu dari segi konten, dari segi substansi atau materi dari undang-undang ini, seperti tadi sebagian saya sudah sebutkan mengenai cuti, mengenai upah, mengenai jam kerja, mengenai status pekerjaan, dan juga hak-hak atas kondisi kerja yang layak. Saya pasti akan kirimkan ke CNN. Oke, dan para pemirsa juga bisa melihatnya di website amnesty.id. Amnesty.id ya. Kita tunggu detail kajiannya yang katanya rahasia, tapi beberapa hari ke depan udah nggak rahasia lagi pastinya nggak rahasia, ya. Oke, terima kasih Mas Usman Hamid sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected. Terima kasih.